Dehiho Channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Aku lama gak bikin video ya. Konten hari ini yang masih seputar menyambung Q&A yang video kemarin ya. Kali ini aku juga didatangi oleh pacar saya teman-teman ya. Pacar saya dari Gangsal, jauh-jauh dari Gangsal ke Cangguwa. Ini di sini sekitar pukul setengah 11. Dia tadi datang jam 8. Dia sengaja datang ke sini. Soalnya kan kemarin ada yang menanyakan apa itu di konten aku yang Q&A kemarin itu ada yang menanyakan gaji kerja di panti jompo, terus masalah potongannya itu gimana, terus masalah prosesnya juga dari Indonesia itu gimana, tentang kalian yang belum mengerti berapa sih gaji atau potongan mes di setiap panti jompo. Kalau ini khusus di panti jomponya pacar saya, kalau di panti jompo yang lain tentunya berbeda-beda ya. Oke, kali ini aku kedatangan pacar aku. Nih dia orangnya. Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Oke, di kesempatan hari ini aku akan menyambung Q&A yang kemarin ya. Ini ya, temanya pokoknya ngobrol santai aja ya teman-teman. Ini yang pertama yang komentar di komentar YouTube aku ya. Ini Sofia. Ini dia Sofia. Sebenarnya di Q&A itu sudah dijelaskan ya. Mungkin ini saya mau ulangi lagi. Kerja di panti jompo itu setiap panti pastinya beda ya. Kerja di panti jompo, kerja di panti jompo kamu itu berapa gajinya satu bulannya? Kalau banyak lembur, Kalau banyak lembur kan mestinya kan bervariasi ya. Namanya juga panti jompo semuanya nggak sama. Kalau menurut rata-rata kan mestinya kan 24.000 itu udah prinsipnya di Taiwan. Tapi kalau untuk urusan lembur itu 1 jam itu 165 NT. Kalau di tempat aku itu begitu. Jadi selama kita lembur berapa itu nanti dikalikan. Kita lembur 3 jam berarti 165 NT kali 3 jam. Berarti itu tambahan nanti. Tapi kalau semua rata-rata kotor itu ya kalau kita lembur 1 minggu kita masuk ya mungkin hampir lah. Maksudnya tuh bukannya langsung gaji 40.000 kayak gitu, enggak. Aku tuh enggak kayak gitu. Mungkin paling tinggi aku terima gaji mungkin sampai 35 kayak gitu. Soalnya kan setiap aku beda-beda. Jadi aku nggak bisa ngomong gaji kotor berapa, gaji bersih berapa, tapi nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi yang aku tahu ya segitu. kebetulan kemarin juga ada yang bilang kalau gaji di panti saya juga tembus 40 mas sampai 45 ya. Ini kan ya, kan tadi sudah diulangi ya, ini pastinya juga beda-beda. Kalau di panti jompo kamu itu gaji kalau gaji yang bulan kemarin berapa, sampai 40 enggak? Kalau yang hari raya Imlek itu ya? Ya. Kalau hari raya Imlek tuh kalau gaji di panti aku itu tergantung sama tanggal merah. Kalau tanggal merah itu banyak, semakin tanggal merah itu banyak, kita semakin banyak gaji. Tapi kalau tanggal merahnya sedikit, ya kita sedikit gajinya. Kalau di tempat aku seperti itu, karena tanggal merah itu aku juga harus kerja. Nggak ada yang tanggal merah aku libur, karena tanggal merah kan 1 minggu. Kalau di pabrik kan libur 1 minggu ya. Kalau di tempat aku nggak libur, ya harus bekerja wajib. Jadi itu ada tambahan uang kayak gitu. Kalau yang 1 bulannya menembus 40 sampai 45 itu paling kalau itu ini kalau hari normal ya teman-teman, kalau nggak kuningan ya itu paling ya liburnya cuma dapat 1 atau 2 hari gitu ya. Iya, kalau 1 bulannya kan aku libur cuma 1-2 hari ya, sampai 4 hari paling banyak. Kalau 5 hari 6 hari itu aku belum pernah ya, yang aku tahu tuh 1 sampai 4 hari lah, itu paling rata-rata Ya. karena kan sekarang masih corona ya, jadi kayak karyawan yang di panti jompo tuh lagi kekurangan orang, jadi kita harus benar-benar bekerja. Ini pertanyaannya selanjutnya ya teman-teman. Ini dari Dilah Pesek. Ini dia Dilah Pesek pertanyaannya. Terus kalau makannya itu dikasih atau beli sendiri? Ini ada yang tanya dari Dilah Pesek nih. Mesnya itu gratis apa bayar sih?
Kalau mes rata-rata sama ya, kalau mes tempat tidur, makan, minum dan juga listrik semuanya itu ya 2.500 sama kayak di tempat kamu. Kalau cuman bedanya kalau di tempat kamu kan makan cari sendiri, jadi itu dari pemerintah kita 2.500 ya. Tapi bos itu mintanya kita 4.000 kayak gitu, 3.000 ya, kita itu semua udah mencakupi kayak kita ngecas sepeda listrik, terus apalagi mandi air hangat, terus ada AC-nya juga kayak gitu. Jadi bukan kita makan ada 2.500 ada tambahan, enggak, semua udah mencakupi semua. Tapi tergantung bos kita, ada juga yang 2.500 boleh bebas semuanya. Itu kan gimana ya, istilahnya tuh kayak enak apa enggak enak itu udah disyukurin aja, karena kan kita niatnya sini bekerja ya ikutin aja peraturan yang sudah dibuat laupan ya. Kita nggak bisa ngomong nggak mau, itu nggak boleh kayak gitu, karena kan kita maunya niatnya bekerja, yang bersyukur aja lah, karena kan belum tentu nanti di tempat lain seperti ini. Kalau di Panti Jompo itu makanan pasien sama makanan karyawatinya itu sama nggak? Sama, cuman bedanya kan dia kan makan babi ya, kita nggak makan babi kayak gitu aja. Misalnya sayurnya sawi hari ini, ya kita sama makan sayur sawi. Apapun yang pasien makan, kita sama makan seperti ini. Cuman bedanya kan kayak mereka makan babi, kita nggak makan babi. Bisa diganti dengan ayam goreng atau bisa diganti dengan telur goreng kayak begitu. Ini selanjutnya ini juga ada orang yang DM aku ya teman-teman ya. Dia juga menanyakan gimana proses kerja di Taiwan di Panti Jompo. Dia ini sebenarnya ya juga kayaknya ada niatan untuk mau kerja menjadi TKW, cuma kan dia ini masih tanya-tanya dulu gimana proses kamu itu dulu, gimana masuk kerja di luar negeri Taiwan sini, prosesnya di Indonesia gimana? Kalau proses kan tergantung ya, kita kan kalau proses itu kita langsung cari aja PT-nya, maksudnya kita mau ke PT apa ya. Aku sih nggak merekomendasiin buat masuk PT aku ataupun PT kamu ya kan. Aku maunya sih kalian tuh cari aja PT yang di dekat rumah kalian, kayak mungkin rumah kalian ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur tuh sangat banyak PT ya kan. Kalau di kamu kan ada di Pasuruan ya. Iya, di Pasuruan kalau PT-nya dia. Kalau PT aku kan ada PT di aku dulu tuh PT PDS teman-teman ya, Prima Duta Sejati, itu PT terbesar saya dulu itu waktu sebelum kerja di pabrik sini juga. Yang bawa kakak saya di PDS itu ya. Situ PT pusatnya, cabangnya juga banyak, di Madiun ada, di mana-mana ada, di Indonesia banyak. Tapi aku lebih ke sini ya, kalau aku lebih suka sama PT-nya dia karena apa? Di situ tuh bener-bener dipisah semua, kayak dari mulai kita mau kerja di Panti Jompo itu dipisah, dari PRT pembantu rumah tangga, Panti Jompo sama pabrik itu semua dipisah, nggak jadi satu. Kalau di PT aku tuh ya tak ceritain, bukannya aku menjelek-jelekan apa, enggak, semua PT sama. Aku juga berterima kasih ya karena masuk situ aku bisa bekerja di sini ya sampai sekarang. Kalau di PT aku tuh nggak dipisah antara pembantu rumah tangga dan juga Panti Jompo, itu nggak dipisah. Jadi kita itu diajar juga bagaimana sih menjadi PRT, bagaimana juga kita di situ kita juga tidur jadi satu sama orang PRT, juga piket juga. Pokoknya tuh yang aku rekomendasiin buat kalian ya, kalau kalian mau ke Taiwan, aku pikirkan PT yang bener-bener bagus ya, karena nanti kalian tuh sudah bayar, harus jadi tiket juga kayak gitu kan, jadinya susah juga ya. Terus gak boleh keluar padahal kita di situ udah bayar kayak gitu. Aku pengen kalau kalian semua pengen ke Panti Jompo, kalian cari yang PT tuh udah ada pemisahannya, kayak PT-nya dia kan ada pembantu rumah tangga sendiri, terus Panti Jompo sendiri, pabrik sendiri ya, kayak gitu. Itu lebih bagus kalau menurut aku, karena di sana lebih enak aja. Maksudnya kita nggak, kalau di Panti Jompo kita kan bayar ya, otomatis kita juga pengen pelayanannya yang lebih bagus ya kan. Kalau kita nggak bayar oke aja lah, kita kayak maksudnya kalau kita nggak bayar oke lah, kita boleh piket apa, piket dapur, piket apa kayak gitu boleh. Tapi kalau kita bayar itu rasanya tuh bener-bener nggak enak, karena kita nggak bisa mendapatkan pelayanan yang bagus di PT itu. Aku juga bersyukur karena dari sana aku bisa sampai di sini bekerja, dan sampai sekarang aku belum pulang ke Indonesia. Dia sudah lama banget teman-teman, 5 tahun. Jadi, dan dia juga rencananya ini setelah finish kontrak di Panti Jompo juga akan pindah di pabrik. Jadi dia juga masih nyari-nyari ini. Iya, soalnya kan maksudnya saat semuanya udah selesai 6 tahun itu aku pengen cari pengalaman yang baru lah. Ini bukan masa tentang gaji ya. Kalau gaji aku nggak memperdulikan itu, karena saat ini yang penting bagi aku itu
di mana aku bisa nyaman dan dengan tempat kerja aku. Itu aja. Kalau masalah gaji, mau panti ataupun pabrik, itu semuanya tergantung kita. Kita punya uang banyak, tapi kalau kita nggak bisa mengoperasikan semua itu, ya kita nggak akan punya apa-apa. Tapi kalau kita punya uang sedikit, tapi kalau kita bisa menabung, mengoperasikan segalanya dengan baik, insya Allah kita akan sukses di Indonesia. Jadi jangan membanding-bandingkan antara panti jompo dan pabrik gajinya segini-segini. Itu aku nggak masalah, nggak menjadi masalah buat aku, karena kan menurut aku di panti jompo selama 6 tahun dan itu sudah bisa mencapai titik seperti ini ya. Aku udah bersyukur banget lah. Pokoknya intinya sekarang aku cuma pengen cari pengalaman yang lebih luas lagi lah sebelum aku nantinya melanjutkan ke, maksudnya sebelum nanti akunya tuh udah nggak bisa lagi masuk pabrik, nggak bisa lagi ke Taiwan ya. Jadi sekarang aku usahakan dulu pengen pindah ke pabrik dulu. Ya. Kalau soal gaji itu ya apa itu meskipun sama-sama pabrik juga beda teman-teman ya, nggak sama. Ya. Apalagi pabrik sama panti jompo itu bedanya ya mesti nggak sama juga. Kalau di pabrik aku itu ya ini alhamdulillah ya banyak lemburnya ya. Kalau dulu itu lembur cuma 1 jam doang, hari Sabtu itu libur. Itu paling cuma dapat gaji berapa itu menurut aku kurang. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah ada lemburannya 3 jam sampai jam setengah 9 malam. Itu pun juga hari Sabtu masuk. Itu aku udah bersyukur banyak dapat lembur segitu ya. Ini kan bukan pabrik besar, tempat aku bekerja ini bukan di pabrik besar, perusahaan perusahaan besar yang banyak karyawannya, enggak, ini cuma di home industry, dapat lembur 3 jam dan hari Sabtu masuk itu udah bersyukur banget aku. Iya. Jadi kayak jangan dipikirkan aku mau pabrik yang besar, aku mau pabrik yang besar, nggak mau home industry. Gitu nggak ada. Kalau di Taiwan tuh semua sama ya, maksudnya dia mau pabrik yang besar segede apapun, kalau di situ tidak ada lemburnya, tidak ada guna. Iya. Tapi kalau pabrik dia kecil tapi setiap Sabtu lembur, terus ada lembur hariannya, oh itu sangat berguna dan sangat bagus. Jadi kalian tidak usah perlu gengsi milih-milih pabrik ya. Aku mau pabrik yang besar gini. Padahal dulu tuh gini teman-teman ya, asal kalian tahu, aku sebelum berangkat ke Taiwan, aku masih di PT ya, PT Pasuruan itu angan-angan saya itu saya malah kepengen dapat pabrik yang besar. Pabrik yang besar pasti orang Indonya banyak. Kalau orang Indonya banyak itu pasti kita akan betah dan gajinya juga banyak. Ternyata apa? Ketika aku datang ke Taiwan, pabrik yang aku dapat ini home industry. Angan-angan aku yang dulu itu ternyata salah. Ternyata enggak semuanya pabrik besar gaji besar. Enggak semua pabrik besar orang Indonya banyak. Itu ternyata salah pemikiran aku teman-teman. Ketika aku di sini sudah 2 tahun lebih ya. Ini juga sudah mau mendekati habis kontrak akhir tahun ini. Ternyata home industry itu jauh lebih baik. Itu kalau menurut aku ya. Setiap pabrik kan juga beda-beda. Ini alhamdulillah aku juga laupan aku, bos aku juga orangnya enak. Semua karyawan juga enak ya di situ. Meskipun orang Indonesia ya cuma terbatas, enggak banyak seperti pabrik besar, tapi aku menikmati kerja di situ dan nyaman. Ya alhamdulillah sampai saat ini juga masih ada kerjaan, masih banyak lembur. Alhamdulillah itu teman-teman. Aku syukuri itu. Oke, mungkin ya cuma itu aja ya teman-teman yang bisa aku bahas di kesempatan kali ini. Aku harap sih yang tanya-tanya kemarin dari video ini bisa tahu gimananya ya. Dan aku mau juga ingetin nih buat teman-teman semuanya yang mau berangkat ke luar negeri maupun yang sudah bekerja di luar negeri, ini saran aku ya. Kalau kalian pengen kalau kalian punya pemikiran kerja di sini banyak duit, itu ya harus pintar-pintar menabung dan juga harus bisa menggunakan uang sesuai kebutuhan bukan keinginan ya teman-teman. Jadi kita jangan menyia-nyiakan di usia muda kita nanti. Kalau kita sudah pulang di rumah kita bingung, kita nggak ada tabungan buat usaha apa-apa. Jangan sampai seperti itu keliru kayak gitu ya. Kalau bisa ya usia kita masih muda ya kita harus menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita sudah habis kontrak dan tidak ingin kembali ke sini, kita ada modal buat bikin usaha di rumah seperti itu ya. Karena kan nggak selamanya juga kita akan bekerja di Taiwan. Siapa sih yang mau sampai umur kita 30 lebih di Taiwan tuh nggak ada yang mau. Intinya tidak ada yang mau. Di sini tuh kerja, jangan ikut teman-teman yang terlalu banyak kegiatan yang nggak positif ya menurut aku ya seperti ke diskotik atau nggak penting yang banyak menghamburkan uang itu ya dikurangin.
kalau bisa ya dihindari, karena itu semua kan nanti juga bakalan menguras uang ya. Lebih baik ya ditabung. Yang penting kita ya harus menjadi yang lebih baik lagi. Dari kemarin mungkin kita nggak baik, tapi hari ini ya seterusnya kita harus belajar lebih baik lagi. Intinya kita harus berpikiran positif terus dan juga melakukan hal-hal yang positif yang nantinya kita juga akan mendapatkan berkahnya ya atas perbuatan kita nanti. Oke, sampai sini dulu teman-teman, kita sambung di lain kesempatan lagi kalau saya juga ada waktu. Terus kalau kalian mau tanya tentang panti syukur dan taklim, kalian bisa komen di bawah ya. Apapun itu Ya, pertanyaan kalian. mungkin nanti kalian aku semuanya pasti juga jawab. punya saran atau ingin tanya apa, silahkan aja komen. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe teman-teman untuk support channel aku supaya lebih maju lagi ya. Jangan lupa ya. Ya udah, segitu dulu video dari aku. Ketemu di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Bye. suwun.